Saudaraku, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang ada di berbagai tempat, Allah yang ada di sini, Allah juga yang ada di rumah-rumah kami. Kami datang kepadamu Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu, dan sekarang ingin mendengarkan sabda-Mu. Terangi kami dengan kuasa Roh Kudus, buatlah kami mengerti, supaya kami memahaminya dan melakukannya dalam hidup beriman. Amin. Pembacaan firman pada hari Minggu 5 April 2020 terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38 yang demikian bunyi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam keribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Majelis Sinode GPIB menyadari bahaya penyebaran virus COVID-19 dengan memutuskan perlunya social distancing, termasuk kebijakan meniadakan untuk sementara seluruh bentuk ibadah komunal. Tiap keluarga diminta beribadah secara mandiri di rumah masing-masing dengan panduan liturgi yang disiapkan oleh gereja dan renungan dari Sabda Bina Umat. Reaksi keputusan ini sangat beragam, bahkan menimbulkan pro dan kontra, tidak terkecuali di jemaat kita Genta Kasih. Namun kita mengimani ketika pintu gereja tertutup, kursi-kursi kosong, sunyi sepi, tanpa pujian, doa juga renungan. Tetapi ternyata semakin banyak mimbar-mimbar tersedia, doa dan juga pujian menggema di setiap rumah-rumah jemaat. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, di hari Minggu ini kita yang biasa dan merasa rajin ke gereja akan kurang nyaman, merasa kurang hikmat kalau harus beribadah Minggu di rumah. Karena wabah COVID-19, karena social distancing yang diwajibkan baik oleh pemerintah atau pimpinan gereja kita untuk belajar di rumah, bekerja di rumah. Saudaraku, tanpa kita sadari, perintah ini membawa kita untuk mudah juga menghakimi, baik menghakimi majelis sinode, menghakimi pendeta, dan mungkin juga sesama. Saudara-saudara, sesuai dengan perikop bacaan hari ini, diberi judul oleh Lembaga Alkitab, Hal Menghakimi. Mungkin kita semua bertanya, apa itu hak? Yang perlu diketahui bahwa tugas pokok seorang hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Itulah tugas pokok seorang hakim. Hakim adalah orang yang bertugas menegakkan keadilan dan kebenaran, menghukum orang yang berbuat salah, dan membenarkan orang yang benar,
dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Tuhan. Dalam menjalankan tugas hakim, terikat dengan aturan hukum, hakim dilarang menunjukkan sikap atau pernyataan dalam sidang tentang keyakinan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, dan profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Demikianlah bunyi Undang-Undang Pasal 32 Nomor 4 Tahun 2004. Menghakimi berarti memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan, dan mengadili. Bisa juga mengecam, mengkritik, mengomentari, dan menilai. Dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, menghakimi bermakna negatif atau buruk. Kenapa buruk? Pertama, penghakiman dilakukan seseorang ketika ia sendiri tidak mengenal kebenaran dan tidak hidup dalam kebenaran itu. Namun ia selalu berbicara kebenaran yang tidak dikenal dan tidak dilakukan. Kenapa dipandang buruk dalam Alkitab? Karena penghakiman dilakukan oleh orang-orang munafik yang tidak mau hidup dalam kebenaran. Meski sudah diajarkan dan tahu mengenai kebenaran, namun orang ini sering dan senang untuk membicarakan kebenaran yang tidak ingin dilakukan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kenapa disebut dalam Alkitab penghakiman itu buruk? Karena seringkali dengan gegabah menghakimi orang lain hanya karena rasa dengki dan watak buruk. Yang keempat, menghakimi itu buruk karena menjelek-jelekan orang lain atas dasar dugaan-dugaan yang belum tentu kebenarannya dengan pasti. Yang kelima, mengapa penghakiman juga disebut buruk? Menilai, menghakimi keadaan seseorang tanpa dasar atau keyakinan yang benar. Menghakimi atau menilai seseorang hanya berdasarkan pendapat pribadi dan diri sendiri. Saudaraku, melalui perikop ini, Lembaga Penerbitan GTIB memberi tema bacaan kita pada hari ini, kasih sejati. Dan wujud dari kasih sejati itu, Tuhan Yesus mengajak kita bersikap murah hati seperti Bapa dan tidak mudah menghakimi. Namun bukan berarti kita menutup mata terhadap kesalahan sesama. Tetapi kita dihimbau pertama untuk tidak munafik. Yang kedua, tidak hanya mampu melihat kesalahan orang lain, tetapi mau mengoreksinya. Yang ketiga, kita juga diingatkan oleh firman Tuhan hari ini, kita sering merasa sempurna, merasa super, sehingga sulit menerima kesalahan sesama. Terlalu sering kita menghakimi sesama dengan kritikan yang pedas di belakang, menyebar fitnah tanpa bukti. Kita sulit memberikan pengampunan, tidak mau membantu orang untuk mengatasi kesulitannya. Bahkan kita kurang senang jika melihat orang lain mau bertobat. Saudara, sikap yang benar menurut firman Tuhan adalah kita harus lebih sering koreksi diri di hadapan Tuhan, serta mohon kasih dan pengampunan, sehingga menjadi pribadi yang murah hati. Saudara, murah hati tidak selalu berbagi materi, namun tercermin dalam sikap saling mengasihi, penuh pengertian, toleransi, menerima perbedaan, dan saling mengampuni. Karena semakin seseorang murah hati, maka semakin banyak menerima kemurahan dari Allah dan dari sesama. Ingatlah, ukuran yang kita pakai untuk mengukur atau menilai orang lain, itu juga yang akan dipakai untuk menilai
menilai diri kita. Karena itu marilah kita pakai ukuran positif, ukuran yang benar, yang membuat orang lain bertobat dan menjadi benar. Amin.